Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab wara', sangat hati-hati dan meninggalkan perkara syubhat bagian keempat. Kemarin sudah dijelaskan hadis Nabi, orang yang menghindar dari perkara syubhat maka dia akan selamat agama dan harga dirinya. Perkara syubhat itu, sabda Nabi kemarin, banyak orang tidak tahu. Karena apa? Kalau orang yang meninggalkan perkara syubhat itu bisa selamat agama dan harga dirinya. Karena hadis berikutnya yang belum selesai kemarin ada lanjutannya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka semua jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya rusak. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Apa hubungannya makanan sama hati? Kan begitu pertanyaannya. Kalau makanan untuk kesehatan, ya. Tapi apa hubungannya makanan sama hati? Begini ya. Segala sesuatu yang dimakan oleh kita, minuman atau makanan, kalau halal saja yang diminum dan yang dimakan, maka jasadnya sehat secara fisik, secara kedokteran sehat. Karena semua yang diajarkan oleh agama tentang makanan itu pasti menyehatkan. Itu secara fisik. Kalau perkara halal itu selalu dimakan, maka dirinya itu pasti perilakunya baik. Orang kalau makanannya halal, minumannya halal, pasti perilakunya baik. Kata-katanya itu baik, kemudiannya akhlaknya baik, begitu. Karena apa? Karena makanan itu mempengaruhi hati. Orang yang suka memakan barang syubhat atau perkara haram, kebanyakan dia akan berpikir lagi untuk mengambil perkara yang syubhat. Itu pasti itu. Tak nyaman mentak ngalak boleh. Itu pasti itu. Karena hatinya sudah terpanggil untuk melakukan lagi dan lagi. Orang yang sering makan barang haram, barang syubhat, berikutnya dia itu punya niatan lagi untuk makan itu. Tengeren wes. Tidak nono wes. Kalau salah berarti hadis ini salah. Berarti ini hadis salah. Tapi kenyataannya iya. Contoh, orang kalau sudah sering makan barang curian, maka besoknya dia berpikir ingin mencuri lagi, di mana lagi, punya siapa lagi. Gitu. Orang kalau sudah sering makan barang rampokan umpamanya, maka besok dia akan berencana merampok lagi. Karena apa? Hatinya sudah rusak, maka badannya, tubuhnya, mulutnya semuanya rusak. Orang yang sudah terbiasa ngentit, pasti dia akan berencana ngentit lagi.
Itu pasti, ini hadisnya sudah jelas. Hati itu kalau baik, maka semuanya baik. Kalau hatinya tidak baik, maka semuanya tidak baik. Loh, yang menjadi pengaruh hati baik dan tidak itu adalah makanan diantaranya. Bukti ini menurut perkiraan saya. Anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak sekolah itu nakal, lebih banyak yang nakal daripada yang tidak nakal. Perkiraan saya berdasarkan hadis ini, mungkin ya anak-anak itu terlalu banyak makan syubhat. Loh, kok bisa? Iya, coba lihat, snack-snack itu banyak yang nggak ada label halalnya kan? Nah, coba. Pokok dijual halal, kayaknya begitu. Oh, kita husnudzon saja. Ya, terserah. Kalau mau pakai itu monggo. Tapi saya sekarang lagi menerangkan tentang waro yang berhati-hati. Anak-anak sekarang itu melernya minta ampun ya. Yang jadi guru itu pasti merasakan. Bukan hanya anaknya, kadang orang tuanya juga begitu. Sama-sama melernya ya. Kalau dikasih tahu marah-marah. Kalau kena pukul lapor polisi. Itu mungkin diantaranya karena terlalu banyak makan syubhat, snack itu. Oh, gimana? Ya tidak apa-apa, silakan. Mau prinsip husnuzon silakan. Oh, ini suci halal ya terserah. Tapi kalau saya ini sekarang membahas tentang waro, ya mungkin itu. Kalau dulu karena makanan tidak terlalu banyak kan, coba. Dulu paling jembleng, kambing. Oh, tidak ada kambing. Saya ingat kambing itu masih termasuk pemain baru itu. Jembleng, pendul ya, ketas, galagil. Coba anak-anak dulu itu otomatis kalau ngaji biasanya ngisi sumur jeding kiainya. Nyapu udah usah disuruh, kora-kora cuci piring udah usah disuruh, otomatis. Sekarang itu kalau disuruh ngaji mau suruh sapuan, bisa jadi besoknya itu pindah itu, ngajinya pindah. Kun suruh nyapu itu, tak gigi dan pindah itu serius. Atau disuruh cuci piring, benekun pindah yang kabur itu. Nah ini, mungkin faktornya ini. Jadi hadis Rasulullah itu benar. Kalau hatinya sudah bersih, baik, maka jasanya bersih. Untuk bersihnya hati ini faktornya di antaranya adalah makanan. Ya gimana ya? Semuanya ada itu. Baik yang di sekolah luar, yang di sekolah pondok pesantren sama-sama ada itu. Bahkan yang paling naudzubillah ya, kiainya sama gosnya itu jual narkoba ya. Jual narkoba ya. Dijual ke santrinya sendiri. Nah ini. Serangan-serangannya itu luar biasa saya. Jadi mari kita itu belajar waro ya. Tidak usah harus 100% belajarlah hati-hati. Karena itu pengaruh. Mana buktinya? Ini hadis Nabi ini. Pokoknya kalau sudah kita ini kok sulit untuk dinasihati, kemungkinan kita itu sering makan barang syubhat atau perkara haram. Siapa saja, serius ini. Yang berilmu pun kalau dakwah wah bas nerabas ya. Ketika diingatkan ngocol ini ngocol itu, bas nerabas lah. Karena apa? Dakwah. Akhirnya hatinya rusak. Setelah rusak, perilakunya rusak, akhlaknya rusak. Ilmunya dibuat untuk tameng membela dirinya, bukan untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bahaya ya, bahaya. Makanya Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan banyak orang yang tidak mengerti tentang syubhat ini. Rasulullah mengatakan begitu, Allah Ta'ala justru malah lebih tegas lagi. Banyak orang menyangka hal kecil, tapi menurut Allah adalah hal besar. Terus bagaimana ini kondisi sekarang? Ya pokoknya kita niat untuk waro, hati-hati. Nggak harus luar biasa, nggak usah. Nggak kuat kita. Pokoknya berusaha untuk meninggalkan perkara syubhat, perkara yang haram, terutama makanan. Siapa saja walaupun ahli ibadah, ahli jamaah ke masjid, ahli pengajian, kalau suka makan syubhat dan perkara haram, pasti dia itu rencananya banyak jeleknya. Pengajian itu bukan niat lillahi ta'ala pengajian.
ada modus, ada niat lain. Apa pamer baju, pamer perhiasan, pamer macam-macam lah. Atau ngincer karena berkatnya kalau di sana itu bagus, macam-macam. Jadi tidak bisa, hatinya itu niat ikhlas tidak bisa. Tidak sanudu orang tapi lah ya, ada sanudu orang. Kira-kira tibi lah ya, kira-kira tibi. Jadi setiap kita melangkah kebaikan itu niatnya tidak benar. Karena apa? Karena sudah hatinya rusak. Karena apa rusak? Karena sudah sering makan perkara syubhat dan perkara haram. Kiai Abdul Azim itu ya, dulu di masanya Kiai Nawawi Sidogiri dan semasa dengan masanya Kiai Holil Bangkalan. Jadi Kiai Nawawi semasa dengan Kiai Holil Bangkalan, Madura. Punya santri namanya Abdul Azim, mondok di Sidogiri. Dia Kiai Abdul Azim itu diambil mantu oleh Kiai Nawawi Sidogiri itu gara-gara waroknya. Apa waroknya? Jadi Kiai Abdul Azim itu ketika nyantri di Sidogiri, kalau masak dulu kan masak pakai tumang ya, bukan pakai kompor. Kiai Abdul Azim itu kalau masak ya, pasti sisa-sisa debu-debunya, arang-arangnya itu dikeluarkan. Setelah dipakai oleh temannya, itu arang-arangnya, debu-debunya itu dikeluarkan semua. Ditanya sama temannya, Dim, apa kok ditolak kabeh Dim? Iya, aku khawatir. Khawatir apa Dim? Wedi sing duwe iku ndak ikhlas utawa kayu sing digawe iku kurang halal. Gini ya, kenapa Kiai Abdul Azim kok sampai begini? Karena dulu itu kalau ngirim kan bukan hanya beras. Ada yang ngirim beras, ada yang uang, ada yang kayu bakar. Di rumah dulu di Sumberjo juga begitu. Saya waktu masih kecil itu kalau nyantri di Sumberjo itu ada yang ngirim pakai kayu. Ini zaman dulu lagi, lebih dulu lagi, jadi kemungkinannya juga kayu. Kenapa kok dibuangin? Ya biar betul-betul halal. Ini kan punya saya, kiriman orang tua saya. Yang di situ, yang teman-teman saya kan enggak tahu. Kayu itu apa sisanya halal, rela, teman saya apa enggak kan saya enggak tahu. Atau orang tuanya ngirim kayu tapi dihasilkan dari mencari di tempat kebunnya orang, kayunya orang kan jatuh-jatuh itu diambilin, khawatir cari itu. Menurut Ki Abdul Azim karena warok ndak mau. Ya kalau ambil bawah saja, kalau ambil di atas lagi. Begitu, milik orang. Oh, akhirnya ketahuan Ki Abdul Azim ini warok seperti ini diambil menantu oleh Kiai Nawawi Sidogiri. Yang kemarin saya ceritakan, Sidogiri mau dihancurkan, kemudian Belanda takut gara-gara Ki Abdul Azim itu sakti. Jadi warok itu ya bisa membersihkan hati, menjaga kesehatan hati, bisa juga menjaga kesehatan fisik. Jadi Allah Ta'ala Rasulullah SAW sudah menjelaskan kalau hati benar maka jasadnya benar, kalau hatinya jelek pasti jasad fisiknya itu jelek. Entah itu perilakunya, ngomongnya, suka nyenggol ini, suka fitnah dan lain sebagainya. Pokoknya kan yang tengeren lah ya, kan yang tengeren. Kalau kita ini suka melakukan perkara yang haram, tekuk dadan lah ya Allah, berarti sering makan barang syubhat atau perkara haram. Ndak usah nuduh orang loh ya. Saat sakit wis. Kok saya kok tak semangatnya sekali ngentit ini, nyuri umpamanya. Ya mungkin karena sudah terlalu sering, tidak enak kalau gak ngetit. Kalau tidak biasa ngetit kan takut, kan begitu. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.